dengan kondisi ruptur tendon Achilles parsial. Nah, dalam video ini akan saya jelaskan berupa analisanya, kemudian rencana fisioterapi, fisioterapi juga screening fungsionalnya, termasuk kualitas khususnya, kemudian evaluasi, juga bagaimana cara kita melakukan screening performa pada pasien pada kompleks. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Ini Bu, berarti saya bukan sakit karena saya kan kemarin ikut pertandingan, Iya. jadi cedera. Oh, cedera. Iya, tiba-tiba aja Bu ini sakitnya. Saya juga nggak tahu kenapa. Kemarin nggak sakit. Nggak sakit awalnya. Iya. Kemudian Sekarang ada udah sakit. ada dibawa ke rumah sakit Ibu, diperiksa? Ada, cuman disuruh operasi. Tapi saya nggak mau. Ibu nggak mau operasi? Enggak. Loh, kenapa nggak mau operasi Bu? Karena Karena saya, resikonya ya, komplikasinya lebih besar ya daripada iya operasi. Bu, iya. Karena kan Oh, saya iya. takut kan komplikasi gitu. Jadi saya nggak berani Bu ambil risiko. Oh, oke. Udah. Kita coba dulu ya Bu. Mungkin dengan terapi konservatif ini bisa dipelihara kekuatannya, bisa ya setidaknya bisa membantu lebih baik lah Bu ya. Iya Bu. Sebelumnya ada nggak anggota keluarga Ibu yang pernah cedera ini? Sebelumnya nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Ibu udah ada dikasih obat-obatan sama dokter? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Baiklah, kita akan coba periksa dulu tekanan darahnya Bu. Boleh ya Bu ya? Maaf ya. Ini kakinya jangan diketuk seperti ini. Iya. Sebentar ya Bu. Periksa tekanan darahnya dulu. Ibu sebelumnya pernah sakit nggak? Pernah kayak diabetes gitu? Ada emang maksudnya ya riwayat penyakit diabetes atau pernah masuk rumah sakit karena penyakit tertentu? Kayak pernah cedera sebelumnya? Enggak ya? Enggak. Sebentar ya, kita periksa dulu. Biasanya berapa Bu tekanan darahnya? Biasanya 120/80. Oke. Bisa dulu ya. Oke. Baik. Darahnya bagus ya, 120/80. Ini kalau saya lihat sih Ibu kan Ibu juga bagus, maksudnya keadaan umumnya bagus. Ini kita ukur dulu suhunya ya. Oke. Maaf ya Bu ya. Sebentar. Menit. Bagus juga, 36. Kita periksa dengan dulu ya. Ya. Oke. 180. Oke. Maaf ya, saya batuk ini jadi susah bicaranya. Ya nggak apa-apa. Oke Bu, ini saya. Oke Bu, ini setelah kita periksanya ini saya rasa kalau tinggi badan Ibu sama berat badannya itu sesuai normal ya. Karena Ibu berat badan 70-an. Iya, berat badan gitu. Ini kita periksa dulu ya. Ini kalau saya lihat ini ada bengkak gitu ya Bu ya, Iya. Di betisnya. Nyeri nggak Bu? nyeri. Kalau saya kasih angka nyerinya ini dari 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa? Apakah di angka 4, 5, 4. 4? Oke. Nih kalau ditekan ini nyeri ya? Iya, nyeri. Mohon maaf Bu ya. Ini kalau misalnya saya tekan gini, Ibu bisa nggak untuk gini ya? Gitu coba. Gini. Nah, menekuk ke dalam dulu.
sakit ya? Ya, Sakit. Oh, ya. Kalau ke atas nggak sakit ya? enggak sakit. Ya. Saya gerakkan ya, kalau sakit bilang ya. Maaf ya. Oke. Ya. Sakit. Kamu pas aku bilang apa? Pas aku gerakkan kayak gini sakit, tapi gerakan yang lain nggak sakit ya. Pas aku ini aduh sakit. Nah, bilang ya. Ini Bu, saya gerakan ya Bu. Ya, ini sakit Bu. Enggak. Seperti ini. Oh, sakit. 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 Oke. Ini. Oke Bu. Enggak. Terus ini. Enggak. Oke. Ini kaki yang sebelah kanan saja. Aku kiri nggak masalah ya. Enggak. Kiri enggak. Kanan aja. Kanan aja. Oke. Hmm. Sakit deh Bu ya. Iya, sakit. Enggak apa-apa. Baik Ibu, ini saya akan berikan Ibu beberapa tes khusus. Nanti Ibu ikutin aja instruksinya. Tes ini biasanya diperuntukkan untuk atlet-atlet yang cedera gitu, terutama yang cedera bagian tendonnya. Nah, ini yang Ibu derita ini adalah menurut hasil ekografi ditunjukkan itu, ini ada kerobekan. Kalau dalam bahasa medisnya itu ruptur, kerobekan tendon Achilles di sini. Makanya itu terasa kayak bengkak, nyeri terus itu kan gara-gara ada kerobekan parsial, artinya dia tidak seluruhnya robek tapi dia hanya setengah saja. Ya. Itu kan juga akan menimbulkan pasien itu seperti kesulitan berjalan gitu kan. Nah, itu jadi untuk memastikan apakah benar kerobekannya itu Achilles, tendon Achillesnya, maka kami akan memberikan beberapa tes. Nah, Ibu boleh terlentang ya. Oh, tengkurap dulu, tengkurap. Ibu dalam posisi tengkurap, terlungkup. Untuk pada kasus tes pemberian tes khusus pada penderita atau atlet yang mengalami cedera pada tendon Achilles, maka terapis akan memberikan dua latihan. Yang pertama yaitu mental test dan Thompson test. Untuk pada Thompson test, mental test yang pertama, kita instruksikan pasien untuk memfleksikan bagian fleksikan kneenya 90 derajat. Ya, 90 derajat ini. Jadi interpretasinya itu apabila pasien menderita ruptur tendon Achilles, maka pada bagian ankle-nya ini tidak terjadi gerakan plantar, namun dia lebih ke gerakan dorso. Ya. Namun ketika pasien ini sehat, ketika kita memfleksikan pada pasien yang menderita ruptur tendon Achilles, maka dia akan ke gerakan plantar. Maaf, dorsofleksi. Oke, saya ulangi. Pertama yaitu pada Thompson test. Pertama kita instruksikan pasien untuk melakukan tes metal test, yaitu pasien dalam posisi tengkurap. Kemudian kita instruksikan pasien untuk melakukan fleksi ini 90 derajat. Nah, interpretasinya apabila ia mengalami ruptur tendon Achilles, maka pasien akan melakukan gerakan dorso atau dalam posisi netral. Nah, apabila ia normal atau tidak terjadi ruptur atau hasilnya nanti negatif, maka gerakannya itu yaitu ke plantar fleksi. Gitu. Ayo Ibu, kalau saya suruh tekukkan kaki kanannya ditekuk ya. Ya, coba ya. 1, 2, 3. Ya, tekuk. Oke. Nah, ini kalau interpretasinya, kalau misalnya pasien menderita ruptur tendon, maka posisi ankle-nya itu akan ke arah dorsofleksi atau posisi netral. Ya. Kembali lagi. Tuh.
Baiklah, untuk yang kedua yaitu tes Thompson test, yaitu pasien diinstruksikan untuk fleksi lutut dalam keadaan posisi tengkurap 90 derajat. Nah, biasanya kalau misalnya pemeriksa mencubit gastrocnemiusnya, maka akan terjadi gerakan plantar fleksi. Nah, dalam keadaan patologis, maka ketika terjadi ruptur tendon Achilles, maka tidak ada gerakan plantar fleksi ketika kita meremas calf muscle-nya. Oke. Ayo Bu ya. Coba dengar saya Bu ya. Ditekuk lutut kanannya. Ya. Oke. Tetap dalam kondisi seperti itu. Nah, bisa dilihat bahwa jika dia masih normal, maka ketika kita meremas otot gastrocnemiusnya atau calf muscle-nya, maka akan terjadi plantar fleksi. Nah, lebih dalam keadaan patologis, maka tidak ada gerakan plantar fleksi. Nah, bahkan dia hanya dalam posisi netral. Dari hasil pemeriksaan tadi, maka didapatkan bahwa diagnosis fisioterapi meliputi 4 bidang. Yang pertama body structure, body function, kemudian functional limitation, dan disability. Nah, dari segi body structure-nya, bahwa kita melihat di sini adanya pembengkakan pada sekitar otot gastrocnemius dan soleusnya, juga sepanjang tendon Achillesnya, dan juga adanya keterbatasan atau pasien tidak bisa melakukan gerakan plantar fleksi secara aktif. Nah, kemudian pada body structure itu juga ada nyeri sedang. Ketika ditekan itu nyerinya sekitar 4 atau bisa dikatakan itu nyeri sedang ya. Kemudian ketika diperiksa pada bagian body function-nya, itu ada keterbatasan atau adanya penurunan kekuatan otot plantar flexor dan dorsoflexor, juga eversor dan inversor. Pada bagian functional limitation-nya, yaitu penurunan kekuatan otot, juga terbatasan lingkup gerak sendi pada bagian plantar dan knee. Dan bagian disability, karena pasien adalah seorang atlet, maka untuk sementara tidak dibolehkan dulu melakukan pekerjaan beliau sehari-hari, tidak dibolehkan dulu untuk kembali berolahraga sebelum beliau mendapatkan treatment atau intervensi yang sesuai. Dan setelah dilakukan screening, maka pasien sudah diizinkan untuk berolahraga kembali atau melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Nah, untuk tujuan fisioterapi pada kasus ini yaitu untuk meminimalkan cederanya, kemudian untuk mencegah operasinya. Tujuan jangka panjangnya untuk menghindari komplikasi, juga melanjutkan tujuan-tujuan jangka pendek yang telah dilakukan, seperti mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot, dan meningkatkan lingkup gerak sendi. Oke, frekuensi ya. Baiklah, pada fase pertama kita bisa memberikan latihan-latihan berupa global exercise dan juga ankle exercise. Pada fase pertama ini 912 pasien tidak diizinkan untuk menapas terlebih dahulu atau pada kaki yang sakit atau non weight bearing. Nah, ini latihannya itu meliputi pasien itu duduk seperti ini, kemudian diinstruksikan untuk melakukan plantar fleksi dan dorsofleksi secara berurutan. Ini ya. Oke. Ini diulangi 2 kali sebanyak 15 kali repetisi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke. Untuk ankle exercise-nya, selanjutnya kita berikan pada gerakan ya, Ibu ikut ya, seperti ini. Kemudian begini seperti ini. Ayo, ini ya Bu. Ini.
begini. Ya, oke. Nanti saya hitung ya, mulai ya. 1, ini ke sebelah sini dulu, ya. 1, 2, 3, ya. Ya. Lagi ke sebelah, terus. Oke, sebelah sini pula. Ya. Oke, stop. Nah, kemudian latihan untuk global exercise-nya itu adalah SLR. Pasien tidur terlentang dulu. Ya. Oke. Pada bagian untuk latihan SLR, nah lutut yang sehat ditekuk, difleksikan, tekuk. Nah, lutut yang kaki yang sakit diangkat setinggi 90 derajat. Ya, coba angkat seperti ini ya. Oke. Untuk latihan SLR yang pertama, pasien itu tidur terlentang, kemudian lutut yang sehat difleksikan 90 derajat, kemudian kaki yang cedera diangkat, fleksi hip sebesar 70 derajat. Ya Bu, diangkat ya, terus turunkan ya, angkat lagi, tahan, 1, 2, 3, turunkan. Oke, diangkat lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tahan di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, turunkan. Angkat lagi, lagi. Oke, angkat, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, turunkan. Selanjutnya adalah latihan clamshell, yaitu pasien itu tidurnya dalam posisi seperti ini ya. Kemudian instruksikan pasien untuk melakukan gerakan clamshell ya. Ayo Bu, 1, 2, 3, mulai ya. 2, 3, 4, 5. Untuk fase kedua ini pasien sudah diizinkan untuk partial back healing. Nah, latihan-latihannya itu meliputi straight leg raises, kemudian monster walk, lunges, ball squat, juga clamshell, seperti yang di fase pertama. Untuk monster walk, yaitu pasien itu berdiri, kemudian bukalah kakinya sejajar dengan bahu, kemudian fleksikan hipnya. Kemudian lakukanlah monster walk seperti ini, side to side, dan di posisi baik ini. Ini keraben kita ikatkan di sini, maksudnya sebagai tahanan untuk meningkatkan kekuatan ototnya. Selanjutnya untuk lunges atau split squat, yaitu kita pertama kaki pasien itu yang tidak cedera di depan, kemudian lakukanlah lunge seperti ini, lunge, ulangi sampai 15 kali. Nah, kemudian ganti dengan kaki yang cedera. Oke, ulangi sampai 15 kali. Nah, untuk ball squat, karena kita tidak mempunyai medianya seperti bola terapi itu. Sebenarnya bola squat itu bolanya itu diletakkan di sini, dinding, kemudian pasiennya di sini ditopang oleh bola, kemudian lakukanlah squat. Squat seperti ini. Meningkatkan kekuatan ototnya, gastrocnemius, juga bagian hamstring dan quadriceps.
Baiklah, kita sampai pada fase 3. Di sini fase 3 pasien sudah boleh menumpu atau full kiri. Dan latihan ini ditujukan untuk lebih pada endurance dan flexibility pada pasien. Dan untuk mempersiapkan pasien kembali berolahraga atau return to sport. Nah, yang pertama kita bisa memberikan latihan bilateral, concentric atau eccentric calf raises. Nah, untuk eccentric calf raises, nah dia pertama ini seperti ini. Pada kaki yang lesi atau yang cedera pada standing position, kemudian kaki yang tidak cedera diangkat seperti ini ya, jadi nanti yang menumpu adalah kaki yang cedera. Nah, contohnya seperti ini ya untuk opresis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian bergantian dengan kaki yang satunya lagi. Selanjutnya adalah concentric calf raises. Sedikit. Nah, di sini sama seperti calf raises yang tadi, cuman ini kakinya ini nanti ada kontraksi lagi secara konsentrik bagian calfnya. Seperti ini. Kaki yang cedera misalnya sebelah kiri, yaitu pasien lakukan raises. Kaki yang tidak cedera sebelah kanan misalnya, jadi dia menumpu. Jadi seperti ini. Ya. Oke. Saya ulangi lagi ya. Untuk calf raises dalam versi konsentriknya, maka pertama pasien itu berdiri di sini, kemudian kaki yang cedera itu menumpu kaki yang tidak cedera. Seperti ini. Nah, bawah, raise, kemudian down lagi, down lagi. Selanjutnya ada latihan calf hooks. Baiklah, untuk latihan kilometriknya kita bisa memberikan calf hooks, yaitu dimana kita standing position kan, kemudian yang tidak cedera ini difleksikan sini. Kemudian lakukanlah hooks atau lompatan. 2, 3, 4, 5. Nah, itu namanya calf hooks. Selanjutnya untuk latihan kilometrik juga kita bisa memberikan drop jumps. Nah, pertama ini pasien di sini seperti ini. Kemudian lakukanlah jumping seperti ini. Kemudian direkomendasikan untuk pada bagian lompatannya itu agak setinggi mungkin ya, sehingga bisa lebih untuk memperkuat ketika latihan strengthening-nya jika jumping atau melompat. Kemudian ada lagi masih plyometric, yaitu jump squat, yaitu pasien berdiri, kakinya selebar bahu, kemudian melompat sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Oke. Masih seperti fase 1 dan fase 2. Di sini pada fase 3 juga ada global exercise lain seperti SLR, monster walk, kemudian farm shell juga dilakukan pada global exercise-nya. Ini dilakukan sebanyak 3 kali 15 repetisi. Yang utama itu diingat bahwa di setiap fase maka repetisi ditingkatkan untuk meningkatkan
meningkatkan daya tahan dan strength pada pasien. Baiklah, kita tiba pada screening fungsional pasien, di mana jika pasien sudah melewati fase ketiga, maka kita akan mengukur fungsional screeningnya. Dan yang bertujuannya itu adalah untuk memberikan kita penilaian untuk evaluasi apakah pasien ini dapat melanjutkan atlet ini dapat melanjutkan ke pertandingannya atau malah harus dievaluasi kembali terkait daya tahan atau kekuatannya, juga hal-hal yang lain yang harus dipertimbangkan lagi. Nah, untuk pada kasus ruptur tendon Achilles parsial atau sekitar 50%, itu saya memilih atau berdasarkan jurnal yang saya cari itu adalah HOP test. HOP test ini merupakan tes fungsional screening yang ada di dalam jurnal yang telah saya kaji. Nah, tujuannya itu sama dengan tes-tes yang lain, yaitu untuk memberikan evaluasi kita dalam menilai performa pasien itu atlet itu apakah bisa melanjutkan pekerjaannya atau bisa melanjutkan olahraganya atau tidak. Dan biasanya dia terdiri dari 4 macam atau 4 bagian. Yang pertama yaitu single hop distance, kemudian triple hop distance, lalu 6 meter time hop, dan selanjutnya adalah side hop. Nah, prinsipnya itu pertama itu kita akan menandai pada bagian mana atau pada bagian terakhir dari pijakan pasien itu, pada kaki yang terkena cedera atau pada kaki yang tidak terkena cedera. Jadi di antara kaki yang cedera sama yang tidak terkena cedera itu akan ada jarak. Nah, tujuan kita melakukan hop test itu adalah untuk menentukan berapa perbedaan jarak sekitar 10% dari jarak hop atau lompatan dari kaki yang cedera sama kaki yang tidak cedera. Maka kita mulai saja hop test ini. Pasien ini berdiri. Nah, kita sudah menetapkan batas awalnya, itu dia berdiri, yaitu sebelah sini. Kita tandai. Nah, itu pasien kita instruksikan untuk melakukan lompatan dengan kaki yang cederanya atau yang mengalami ruptur tendon Achilles tadi. Coba lihat deh, Ibu perhatikan saya. Nanti Ibu lompatnya ini kan yang kena kan sebelah kanan kan yang terkena. Nah, sebelah kanan itu sini seperti ini, nanti melompat ini sejauh mungkin saya seperti ini gitu ya, tapi dengan catatan bahwa pasien tidak boleh kehilangan keseimbangannya. Apabila pasien ketika melompat itu terjadi kehilangan keseimbangan, maka dia harus mengulangi lagi lompatan yang telah diinstruksikan tadi. Nah, untuk memulainya maka kita mengutamakan agar memulainya pada kaki yang tidak cedera atau non affected limb. Nah, di sini pada kasus ini yang terkena cedera adalah kaki sebelah kanan. Maka untuk pertama-tama kita harus menginstruksikan pasien untuk melakukan single hop pada kaki yang sebelah kiri karena dia kaki yang sehat. Nah, untuk itu kita bisa menilai jarak di antara kedua kaki itu. Sebelah kiri ya, seperti ini, menjangkat. Nanti lompat sejauh mungkin, kemudian tapi nggak boleh jatuh ya, harus imbang. Oke, kalau bilang 1, 2, 3 1, 2, 3. Oke, nah kita bisa tandai di sini ya. Ya, balik lagi. Nah, nggak nampak. Nah, kita sudah mendapati kaki yang tidak cederanya dapat menjangkau sejauh mana tadi ketika dia melakukan single hop. Nah, maka untuk keduanya kita menginstruksikan pasien untuk melakukan single hop pada kaki yang cedera. Okay. Lompat juga ya. Okay. Sebelah kanan yang cedera kan. Oke. 1, 2, 3 lompat. Oke, berhenti. Oke, balik. Kembali. Nah, pada single hop
pada single hop kita mendapati perbedaan, yaitu pada kaki yang tidak cedera, batasnya itu jauh sebelah sini. Batasnya itu untuk kaki yang tidak cedera lebih jauh daripada kaki yang cedera. Oke. Selanjutnya yaitu triple hop test. Nah, pasien itu diinstruksikan untuk melompat 3 kali. Nah, juga prinsipnya sama untuk menilai seberapa jauh antara jangkauan atau jarak dari kaki yang cedera sama tidak cedera. Oke, ini ibu ini ya, kakinya yang sakit yang mana yang sebelah kanan kan? 1, 2, 3. Ingat, pasien tidak boleh kehilangan keseimbangannya. Ya, dimulai sama kaki yang nggak cedera, sebelah kiri dulu. Sebelah kiri 3 kali lompat ya. 1, 2, 3. Oke. 2, 3 ya. Baik. Karena ketika melompat tadi pasien telah kehilangan keseimbangan, maka kita harus menginstruksikan pasien untuk memulai lagi. Mulai lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, berhenti. Ya, gitu aja. Oke, balik lagi. Sekarang melakukan pada kaki yang sebelah kanan ya, seperti tadi, 3 kali lompatan. 1, 2, 3. Oke. Berhenti. Oke. Nah, kita tandai pada bagian ujungnya. Oke, selesai. Oke. Nah, Udah lebih tinggi. belum. Iya. Mana nih? Nah, di sini dilihat bahwa kaki yang tidak cedera jangkauannya itu lebih luas daripada kaki yang pernah cedera pada triple hop distance. 2 itu saja. Selanjutnya itu 6 meter time hop, yaitu pasien disuruh untuk melakukan lompatan atau single leg hop sepanjang 6 meter, sudah ditandai di sini, yaitu dengan kecepatan secepat mungkin. Pertama pada kaki yang tidak cedera dulu, kemudian diganti dengan kaki yang cedera. Yang fungsinya sama itu yaitu untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan, kemudian berapa rentang jaraknya. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, kita tandai di sini. Kembali. Untuk yang kedua yaitu untuk kaki yang cedera ya, sebelah kanan. Kita mulai sama seperti tadi. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Nah, kita bisa boleh kembali. Di situ kita bisa menilai bahwa kaki yang cedera dan kaki yang tidak cedera memiliki perbedaan yang cukup jauh ya, dimana kaki yang tidak cedera memiliki jangkauan yang lebih jauh. Yang terakhir yaitu side hop, yaitu 3 lompatan tapi dia melewati garis tengah ini. Selanjutnya itu side hop, yaitu pasien diinstruksikan untuk melakukan lompatan tapi melewati garis tengah yang dilakukan secara bilateral, secara bertahap, yaitu kaki yang tidak terkena cedera dulu, baru kaki yang cedera seperti tadi. Oke, dimulai ya.
kaki yang tidak cedera, diangkat kaki yang sebelah kanan diangkat dulu ya. Oke, 3 lompatan saja melewati garis tengah ini. Ini kita ukur berapa jangkauannya. Oke, 1 2 3. Oke, berhenti di situ. Ini kaki yang tidak cedera. Kembali kanan, kaki kiri diangkat, kemudian akan lompatan 1 2 3 ya. Nah, di sini terdapat perbedaan namun tidak terlalu jauh ya di antara kaki kanan dan kaki kirinya. Oke. Adalah video tentang penanganan fisioterapi pada kasus ruptur tendon asil parsial.